kita langsung beranjak ke Italia. Nah, tadi kita dari Swiss kita naik kereta ke Milan dulu ya. Nah dari Milan ini kita naik kereta lagi ke Rome atau Roma. Jadi perjalanan gua di Eropa nggak berhenti di Swiss aja, kita masih lanjut satu negara lagi guys, yaitu Italia. Jadi jangka pengang pasti bakalan seru banget. Dan ini pertama kali juga gua ke Italia, dan kita bakalan nyari makanan-makanan unik. Kalau bisa ada terang lagi. Nah, kalau bisa kita cari makanan-makanan khas Italia. Kalau Italia apalagi sih kalau bukan pizza dan pasta. Penasaran kan gimana keseruan Sambo Ikun dan keluarga berjalan-jalan di kota Roma? Di Roma ini peraturannya beda ya sama di Swiss. Kalau di Swiss kan udah boleh nggak pakai masker manapun, di jalan umum atau di restoran, dan nggak perlu juga sertifikat vaksinasi. Nah kalau di Italia Roma ini udah agak beda ya, jadi masih peraturan seperti di Indonesia, wajib pakai masker. Maskernya juga masker yang N95 seperti ini, wajib. Dan masih butuh menunjukkan sertifikat vaksin kalau kalian ke restoran atau mana. Tapi bagus juga sih guys, biar safety kita ya. Jadi gue beli di Indonesia juga insya Allah aman. Tadi di kereta, pas kereta dari Swiss ke Milan, ada tragedi unik. Gue pertama kali ngeliat orang dia udah pakai masker, tapi masker bukan N95, itu langsung didenda 60 euro di depan mata gue. Jadi langsung denda di tempat ya. Tidak ada embel-embel, tidak ada cap-cap, tidak ada perdebatan. Yang salah tahu dia salah, dia langsung bayar. Buat kalian yang mungkin berkunjung di Roma dalam waktu dekat ya, garis besarnya kalian harus berhati-hati, selalu pakai masker N95. Nah itu peraturannya guys, karena di mana bumi dipijak di situ istri ditambah. Di mana bumi dipijak di situ lagi. Oke? Ikutin terus perjalanan sampai ikut perjalanan gua di Eropa, keliling Eropa ini. Masih seru banget guys. Ini yang kesulitan itu? iya, creepy banget aja kayak di film horor ya. Guys, baru sampai di Roma, langsung ada yang ngintilin kita loh. Karena iklimnya di sini sekarang, iklim di Roma adalah iklim yang terpanas dari Oke guys, akhirnya kita nyampe di Roma, Italia. Tadi pagi kita udah sarapan di hotel. Nah sekarang kita dari mana ini? Ini namanya apa mbak? Pantheon. Ini namanya Pantheon. Pantheon adalah kuil tertua di Italia karena tahun 300 sebelum Masehi ya dibangun. 300 sebelum Masehi. Wow. Ya, jadi masih zaman ini belum ya? ada orang Italia, masih Etruski kan sebelum Italia kan Etruski dulu. Nah, ini dulu tadinya semua disepuh emas. Pilar-pilarnya ini emas. Ini emas dulu semua? sangat megah ya. Terus lebih megah daripada Kolosium. diambilin orang gitu mbak? Nah, pada waktu itu kan karena dulu katanya agama belum ada, masih ateis. Oh, iya, Jadi masih bagaimana cara mereka untuk berhubungan dengan yang maha kuasa, kata mereka, bagaimana kalau kita bikin bolong di tengah, terus kita bikin kayak dupa-dupa, jadi asapnya keluar lewat. Jadi maksud kalau mereka sembahyang dulu kan langsung ke atas katanya. Setelah jatuh dulu kan ada kerajaan Romawi kuno, Romawi kuno. masuk kaisar-kaisarnya. Setiap ada kekuasaan pemerintahan, ini selalu menjadi tempat mereka satu-satunya untuk mereka kuasai. Karena ini dulu emas semua. Jadi katanya setiap jatuh kaisar semestinya di bawah mereka. Ini kan kepunyaan saya tinggal puing kayak gini. Tinggal ini jadi doang masuk ya? ke pausan, paus juga bilang ini punya saya, jadi dijadikan tempat ibadah. Oh jadi ini jadi tempat ibadahnya Iya, orang di dalam. Katolik ya berarti? Orang Katolik, tapi masuk juga Republik dibilang dijadikan juga ini punya. Jadi Punya negara gimana juga kan ya? sini Maksudnya kayak- ganti-gantian kan dari kerajaan ke kaisaran ke Republik. Ini lonceng-lonceng ibadah ya? Ya, ini lonceng ibadah. Nah, ini di dalamnya itu bagus banget. Maka Michelangelo itu mencontohi kan cara Michelangelo di sini? kalau Michelangelo kan sesudah, Oh. ini kan sebelum dia melihat begitu bagus karyanya, pahatannya dibikin contoh untuk bikin di Vatikan. Michelangelo kan yang Iya. yang mah di Vatikan kan. Jadi di sini kayaknya dicampur antara arsitek, Orang-orang dari hebat aja. iya, Orang hebat dikuburin di Jadi, sini ya. Tapi sebenarnya ini boleh masuk ini, Pak? bisa masuk sebenarnya. Coba kita lihat di sana ya. Apa karena lagi ada ibadah? Sekarang kan Minggu ya? Ibadah. Ini kan buka juga sore. Nah, di Roma adalah salah satu tempat wisata yang kebanyakan
kebanyakan gratis ya. Apa di Roma ini? Salah satu tempat wisata di Eropa yang kalau kita masuk kebanyakan gratis. Kalau kita pergi tempat lain kan mau kunjungi bayar. Kecuali masuk Colosseum. Kalau masuk Colosseum bayar, tapi yang jadi luar foto-foto jam 10.30. Berarti nanti kalau kita lewat sore, masih kita bisa masuk. Karena harus foto di dalam bagus. Jadi bisa membayangkan arsitek dulu cara membangunnya. Katanya mungkin di atas dibikin sedemikian rupa supaya kalau air yang jatuh itu diresap ya. Ngalir ke tempat lain. Mengalirnya ya kayak magnet gitu, mengalir ke atas, dia turun ke bawah dan ada dia ngalir ya ikutin iya, itunya. tapi gimana? 9 meter kan termasuk. Ya orang dulu mah kita Oh iya, itu sebabnya. Jadi banyak arsitek kesini mereka tuh geleng kepala. Ini pilarnya gede-gede banget ya. Berasa ini guys, Assassin's Creed gitu. Kalau di luar nggak apa-apa, nggak pakai. Nah di sini tuh aturannya ya hampir sama ya sama Eropa yang lain. Kalau di luar kalian boleh nggak pakai masker guys. Tapi kalau udah ruangan tetap harus pakai. Ya, kita lihat ini. Yang gamers nih pasti langsung kayak pengen langsung parkour. Lihat tuh. Pengen langsung ini ya ke atas, habis itu ini membuka peta di Assassin's Creed. Gue ngeliat langsung kayak ini Assassin's Creed di sini nih. Ezio di sini nih. Ezio di sini nggak sih latarnya? Kan ya? Ezio Itali kan ya? Lupa gue guys. Assassin's Creed 2 Itali latarnya nggak salah ya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita. Itu tadi sedikit sejarah tentang ini gedung bersejarah ini. Ini katanya ini nggak begitu terkenal sama turis, soalnya ya turis kan terkenalnya kalau misalkan ke Roma ya paling lihatnya Colosseum gitu. Terus nggak bisa kita bisa lihat ini. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk karena lagi ada misa guys. Soalnya sekarang Minggu. Nah mungkin sore bisa kita masuk. Semoga aja. Oke. Jadi di Roma ini lebih banyak gereja daripada kantor guys. Jadi mereka kayaknya cukup religius ya. Yang uniknya kalau misalkan pagi-pagi kita boleh mesen cappuccino. Cuman di atas jam 12 kita nggak boleh lagi mesen cappuccino guys. Apalagi kalau kalian mesennya di restoran yang benar-benar tradisional banget ya. Kok bisa ada apa ini? Kaget mereka. Dan yang gua ini ya, yang gue salutin ya, di Roma ini orang lebih ramah, walaupun kotanya lebih kayak Indonesia ya maksudnya, agak daripada Eropa yang lain. Ini yang lebih rame dan lebih cukup crowded lah. Tapi orang ramah kayak kita dan suka senyum. Dari segi tinggi badan pun juga rata-rata kayak kita juga. Beda sama di Belanda ya. Di Belanda itu kan orang tinggi. Sejauh ini yang gue rasakan perbedaan di antara beberapa negara di Eropa guys. Gue dengar juga dari tour guide gue, mereka tuh seneng dengan orang Indonesia. Maksudnya kayak orang Asia. Soalnya orang Asia itu punya culture guys. Dan orang Italia ini seneng banget sama orang-orang yang punya culture gitu. Jadi culture maksudnya ini kayak kita kan ada adat ya, maksudnya suka senyum, terus sopan, menghargai orang tua. Itu mereka senangnya begitu. Kita bilang Brunelleschi Dome itu juga cuman bata, nggak ada semennya sama sekali. Ini nggak ada semen sama sekali. Tuh lihat ada gini, kalau mau mengenalin arsitektur Romawi itu lewat arch-nya ini, arch. Semuanya arch. Karena arch mereka bisa bangun suatu struktur yang kuat, nggak perlu tebel. Pokoknya dia tinggi tapi nggak perlu tebel. Itu karena ditopang sama arch-nya itu. Itu semuanya arch-nya tidak ada semen. Kalau nanti di Colosseum juga lihat yang sama. Disusun begini, ya abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga masih berdiri kokoh ya. Masih berdiri dan sampai sekarang. Sebelum zaman Romawi ya.
Duh, ini sudah zaman Romawi. Romawi itu abad ketiga sebelum Masehi, abad ketiga setelah Masehi. Masa jayanya dia abad ke-1. Pada waktu dia kekuasaannya dari Israel tuh Middle East sampai ke Eropa Barat. Sampai ke Mesir, makanya tadi bilang saya obelisk kan ini. Ada obelisk lagi di sini. Ini semua dia curi dari Mesir. Dan setelah abad ketiga itu Romawi kan pecah Romawi Barat, Romawi Timur Istanbul, Konstantinopel. Romawi Barat crumbling, jadi pecah kerajaan-kerajaan kecil. Makanya di Eropa, terutama di Eropa Barat, setelah pecahnya Romawi Barat, banyak sekali raja-raja, bangsawan-bangsawan, pangeran-pangeran itu yang memerintah. Lu lewat di sana aja harus lewat tol. Lu mau ke sungai, ini yang sungai ini siapa yang pegang? Ini yang sini siapa yang pegang? Bayar tol. Jadi makanya itu setelah Romawi Barat runtuh, ekonomi di Eropa Middle Age, kita ngomongin Middle Age itu dari abad ke-4 setelah Masehi sampai Renaissance, sampai abad ke-13-14 itu Dark Ages. Ya, Dark Ages. Ya. Jadi itu ininya. Kunci begini, itu karena kunci dari Rasul Petrus. Paus itu representasinya Rasul Petrus. Paus pertama itu sebenarnya Rasul Petrus. Setelah itu mereka penerusnya Rasul Petrus. Makanya itu simbolnya dua kunci begitu. Jadi kalau lihat semua gereja yang ada simbolnya Paus, berarti semuanya di dalam kekuasaan Paus. Ini punya Paus. Kalau orang Negara di dalam negara. Oh, itu benar banget. Guys, kita udah nyampe di Colosseum. Ini dia guys. Ini tuh tempat adu domba antara adu binatang dan manusia guys. Zaman dulu. Wah, serem banget sih ini. Jadi ini banyak cerita horor ya guys. Yang kalau gue pernah baca, kalau malam petugasnya itu kadang dengar suara kuda, suara kayak adu pedang gitu loh. Dulu gue pengen balik sini guys. Dan ini tuh usianya udah berapa tahun ya? Udah ratusan tahun pastinya, bahkan mungkin udah 2000-an tahun ya, dan masih kokoh. Tapi udah mulai ada beberapa yang udah terkikis, tapi overall sih kokoh sih. Hiburan ya? Iya, tempat hiburan. Akhirnya Julius Caesar. Hiburan. Tapi bagaimana caranya supaya saya itu disenangi oleh rakyat? Jadi rakyatnya mendukung, wah raja. Tapi kan pada waktu itu kan benar-benar pertempuran Romawi itu terkenal dengan ininya. Jadi katanya tuh hewan-hewannya apa? Hewannya itu jadi peresmian itu hewannya didatangkan dari Afrika. Oh, singa berarti ya? Iya, singa. Jadi disembeli ada sekitar 9.000 singa yang didatangkan itu. Jadi itu tempat mereka itu ada di bawah ini. Jadi singa itu dibiarkan dalam satu tempat, tidak diberikan makan supaya nanti kalau bertempur tambah ganas ya. Waduh, tambah ganas. Dan beruntunglah kalian hidup di zaman sekarang guys. Kalian hidup di zaman dulu di Roma, tahu kalian jadi santapan makan siangnya singa. Ini di bawah ini adalah sungai. Jadi bagaimana arsitek membangun Colosseum itu tidak, maksudnya udah dari tahun 70 kan, berarti udah abad pertama sampai sekarang masih kokoh. Jadi malam hari dibikin pertempuran antara nelayan. Siapa yang menang, dia bisa mengambil permaisurinya raja. Rapian nih guys, tradisional banget. Jadi sekarang saatnya kita makan siang ya. Ayo jalan-jalan ke Roma.
Ini dia guys sudah datang. Yuk langsung kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Coba ini guys. Ini kayaknya sehat banget ya. Di sini tuh do keju pizza biasa pakai sausnya tadi, saus tomatnya itu. Terus ada keju mozzarella dan ini ada daging sapi. Nah, yang gokil adalah ini bener daging sapi ya guys ya. Dan yang gokil adalah dia ada sayur ya guys. Ini tadi namanya apa, Mas? Bresaola. Bresaola. Ya, ini nih guys. Jadi kita pertama buat kalian. Kalau orang Roma makannya pakai tangan guys, sama kayak orang Padang. Cobain ya, bismillah. Ini berasa kayak pizza sehat guys. Semuanya lengkap di sini. Yes. Bisa dilipat calzone. Sekarang kita coba nih guys yang margarita. Ini tuh paling standar ya. Di Indonesia paling banyak nih, paling klasik nih margarita. Ini cuman saus tomatnya dan mozzarella. Tapi cara manggangnya sih benar-benar tradisional banget, masih pakai kayu bakar, masih pakai oven tradisional. Sudah. Gue udah bilang. Hah? Gue kira bakalan asem banget ya. Dan ternyata enggak. Semuanya balance di sana. Dan kalau di Italia asli, Bukan pakai ini. dia adonan pizzanya itu tipis banget. Enggak, Bu. Nah, ini kalau ini beda karena ini banyak banget ya kondimennya ya. Ada topping-topping lebih banyak, jadi ini lebih padat aja gitu di mulut. Ada sayur, ada daging, terus ada kejunya juga. Ini sih paling kalau misalkan kalian pengen puas di mulut, ini nih lagi gitu lagi ya. Nggak asem, gurih. Yang bikin something itu karena ada daging slice dan sayurnya guys. Nah ini calzone guys. Ini tuh sebenarnya ya dia pakai dough yang sama. Ada kayak pizza, cuman dia dibikin dilipat jadi kayak semacam pastel gitu loh. Dan dipanggang dalam suhu 300 derajat pakai oven tradisional. Itu kata orangnya tadi itu adalah seni dari pizza Italia. Coba ya. Udah black guys. Tuh di sini. Kita lihat isi dalamnya. Nice, jusnya keluar guys. Punch. Iya. Coba nih. Gigitan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Calzone. Oh yang. Kejunya dominan. Nah, yang unik adalah rasa dari si jamurnya tadi guys, kaldunya tuh keluar, jadi ada sensasi kayak kaldu jamur gitu loh. Nah ini biasanya pakai daging, cuma kalau di Roma, kalau di Itali biasanya dipakai daging ini B2, tapi ya kalau di sini gue mesennya yang tanpa daging ya, jadi benar-benar vegetarian. Nggak vegetarian juga, sekarang ada keju, jadi benar-benar tanpa daging. Jadi yang gue rasain keju dan jamurnya guys. Tuh kalian lihat sih, ini jusnya. Bismillah. Kayak orang Indonesia. Wah, gila, enak banget. Kalau kalian makan pizza langsung ke Italia itu something guys. Ini tuh rasanya tidak terlalu strong banget ya, tapi pas gitu. Si kejunya dan si jamurnya bener ajib. Kalau kita nikmatin icitan Thai milk tea guys. Ini itu pertama di Indonesia, sengaja gue bawa. Bismillah. Karena gue butuh banget minum ini. Gunakan teh pilihan, high quality skim milk, dan itu yang bikin dia rasanya tuh creamy dan balance banget guys. Yang menghadirkan real tea experience.
Oke guys, gue pengen lanjut makan dulu. Sekarang kita makan pizza, malam enaknya kita makan pasta kali ya. Iya kan? Oke guys, gue pengen nikmatin dulu bareng keluarga gue. Bye. Nah, tips cari tempat makan enak di Roma itu guys, kata guide gue tadi, kita harus cari tempat makan yang rame orang Italinya. Gimana kita tahu itu orang Italia asli? Ya denger aja kalau ngomongnya kencang agak teriak-teriak, berarti dia orang Italia. Dan bahasanya emang beda juga sih. Di sini tuh enak banget. Mulai dari, dan ini masih tradisional banget, yang mulai dari rolling pin si dough-nya itu, terus dikasih saus tomat, olive oil, keju, dan kalian harus nyoba sih di sini. Guys, jadi kalau di Italia ini ya, kalian harus sangat berhati-hati ya. Harus aware, soalnya di sini tuh banyak banget copet guys. Jaga selalu barang bawaan kalian. Jadi pastikan, gue pakai tas begini, tapi dalam itu nggak ada barang berharga guys. Jadi usahakan jangan bawa barang berharga yang terlalu berharga banget. Dan usahakan jangan terlalu rangapolongo ya. Harus aware. Soalnya banyak copet di sini guys. Gue aja tadi yang kemarin baru nyampe malam-malam itu, udah ada orang yang ngikutin dari belakang. Aduh, apa dukun Jawa? Tunjukin Jawa Press nih. Sepengetahuan gini kayak semacam voodoo guys. Jadi gitu guys. Jadi semoga kalian berhati-hati kalau jalan-jalan di Roma. Perhatikan barang-barang kalian. Misalkan jangan bawa barang berharga. Barang berharga mending tinggalin di hotel aja. Kalau misalkan kalian terpaksa bawa barang olahraga, tas beginian, ya kayak di Indonesia aja di gerbong pasti ke depan ini biar aman. Karena ini nggak ada barang berharga di sini. Ini sih cuma Pampers doang sama susu anak gua. Tapi kalau susunya juga susu yang bisa dibeli di sini. Nah, segitu sedikit info dari gua guys. Di sini tuh banyak orang nongkrong guys, anak muda banyak nongkrong. Jadi di sini tuh banyak orang gabut juga ya. Jadi di Eropa ini tuh semacam kayak Indonesianya lah. Banyak orang gabut nongkrong, pulang kerja mereka nggak pulang dulu, nongkrong pinggir jalan. Gue jadi pas turun stasiun aja langsung banyak yang nongkrong loh. Bapak, Ada nama istilahnya bang ini kalau apa pulang kantor nongkrong dulu tuh apa sih? Aperitivo. Itu anak muda aperitivo jam 5 sore. Aperitivo. Aperitif apa sebelum. Jadi katanya sebelum minum ya? mereka Minum dulu. setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, selesai kerja mereka ngumpul dulu aperitivo bersama lah ya, 5. habit dengan orang Indonesia ya. Iya, jam 5 ya seperti orang Indonesia ya. Minum bir atau yang tanpa alkohol, ngobrol sama apa ya kentang goreng yang itu. Apa ngobrol sama kentang goreng? Enggak, ngobrol sambil makan kentang goreng dan pizza kecil. Oh iya. Atau pasajata. Baru mereka pulang rumah. Jadi kan setidaknya kan nggak ada stres kan pulang. Ya begitu guys, sedikit informasi. Jadi ya ada keunikan lah masing-masing negara di Eropa ini ya. Mulai dari Belanda sampai Swiss. Belanda, Prancis dulu. Swiss itu beda-beda banget karakteristiknya. Kalau Belanda lebih tenang, kalau Prancis agak crowded cuma nggak kayak Roma ini. Terus Swiss lebih tenang juga guys, cuma nggak setenang Belanda. Nah, Roma ya seperti inilah, familiar banget tuh. Banyak yang nongkrong, gabut-gabut, bocah-bocah. Belum ada beat ember doang nih, ngabers. Tapi ngabers banyak sih, banyak ini kan, bawa Vespa, banyak ngabers juga di sini guys. Ya, segitulah informasi dari gua. Nih, kalau kalian mau ke atas sana, nah kalian naik dulu di situ. Naik pintu, terus naik ke jendela, naik, tungan di atap, gantung-gantungan, habis itu sampai di bawah jam, naik lagi lewat di pinggirannya, nah langsung sampai atas, kalian pencet segitiga, net kebuka. Sedikit informasi dari Ezio Bonaparte. Kita lanjut lagi jalan-jalan di Roma ya. Nah udah sore guys, gue baru kelar ngopi. Jadi di Roma itu kafe-kafenya itu benar-benar di pinggir jalan. Ini gue nggak tahu antara ini jalan pedestrian atau jalan umum. Soalnya mobil lewat di sini juga, orang jalan kaki di sini juga. Jalannya bentukannya kayak kotak-kotak apa, kayak pakai batu-batuan gitu loh, bukan aspal. Jadi nggak tahu ini sebenarnya jalannya buat orang doang atau buat mobil juga, atau emang ini mixing gitu, combine. Jadi ada orang juga, ada mobil juga. Dan ciri khasnya gini nih, kafe-kafe pinggir jalan ngopi. Tadi nyokap gua, sekarang itu kan jam 3 ya, mesen cappuccino di sini. Orang-orang sebelah langsung ngeliat, cappuccino jam segini. Tapi mungkin mereka paham ya, karena yang mesen itu turis. Jadi ya dibikin aja, apa mereka paham. Tapi kalau orang Italia asli, biasanya dihujat sama sih guys. Gua mesen espresso, jadi dikit deh. Kayak gitulah. Ini guys, tempat tadi pagi yang kita datengin, akhirnya sekarang jam 4, 15.52.
nggak boleh masuk. Dan sekarang kita ngantri. Yang kita butuhkan itu adalah surat vaksin sama paspor. Gue sangat excited, masuk ke dalam yuk. Guys, ternyata nggak bisa guys. Harus ada reservationnya. Dan kita belum reservasi sama sekali. Katanya come back tomorrow. Tapi tomorrow kita balik ke Indonesia. So kapan kita harus kesini lagi? Artinya kita harus kesini lagi ya? Yes, betul. Tapi Sekarang kita nyoba gelato aja kali biar nggak sedih-sedih iya, banget. biar nggak sedih-sedih banget kita cobain gelato. Gelato Italiano Romania. Roma. Ini guys, apa ya istilahnya ya? Tempat souvenirnya Pinocchio. Tuh lihat nih hidungnya nih. Kayak something ya. Pegangnya jangan gitu dong, Bang. Gimana? Ah, Ini tuh dia sering bohong guys, makanya dia panjang. Jadi yang tahu Pinocchio seharusnya paham nih ceritanya nih. Banyak Assassin's Creed di sini dulu guys. Lihat itu kayaknya gampang banget tuh naikin gedungnya tuh. Guys, naik ke pipa naik nih sampai ke atas. praktek kali, Bang. Saya tahu bukan assassin beneran guys. Gue takut identitas gua ini terbuka. Karena banyak Templar di sini guys. Gue diserang lihat. Gua gak ada kupluk ya. Nah, ketahuan kan Assassin's Creed begitu pakai kupluk gitu. Kalau di game gitu guys. Padahal kan logikanya kalau tempat yang begini tuh pakai pakaian begitu ya mencolok dong, ya nggak sih? Kadang game memang tidak masuk akal ya, tapi seperti itulah game. Tidak dibikin dengan mesin, tapi mereka bikin sendiri. Berarti ada kue-kuenya juga, bukan hanya gelatonya. Kalau gelato itu kan es krim. Kalau pasti ceria kue, jadi dicampur. Iya. Jadi Indonesia ceria setelah dia makan kue. Nah ini dia guys, karamel pistachio, gelato, and gelateria and pasticceria. Bismillah, cobain ya. Gita pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Wow. Gila, enak banget. Yang pon ya. Lu belum ke Itali kalau belum cobain gelato asli guys. Perpaduan antara pistachio dan karamel itu pistachio itu kan manis-manis, ada sedikit gurih ya. Terus sih karamel itu kan manis. Nah ada kayak krim-krim gitu rasanya kan karena dia gula dan manisnya itu cukup strong. Nah itu dipadu jadi nggak bikin enak. Kesukaan gue pistachio ya. Banyak banget kita nyobain kombinasi yang pas antara pistachio dan karamel guys. Nah, sekarang udah malam, waktunya kita makan malam nih guys. Tadi kan kita udah makan pizza yang enak banget. Nah, sekarang kita cari pasta. Nah, sekarang kita menuju ke restorannya. Ini tempat tadi ini sih masih di sekitaran tempat kita makan siang tadi. Jadi sekarang kita mau makan malam di sini guys, oke? Tempatnya udah nggak terlalu rame lagi, jamet-jamet udah pada pulang, anak mudanya. Tapi enggak sih, ada bocah-bocah tuh naik sepeda. Cuacanya nggak terlalu dingin banget, kayak puncak lah, kayak warpat. Sekarang kita langsung aja guys menuju ke sana, oke? Sini tuh restorannya banyak banget, rame. Dan sekarang waktunya kita cari tempat makan. Aromanya wangi banget ya. Dan ada yang jual batu akik guys di sana guys.
Nah ini dia, ini menu pertama yang gue cobain ya. Ini itu meatball with oxtail sauce. Nah ini Cikoria, namanya Cikoria. Cikoria. Cikoria, ya. Cikoria. Nah nama Italianya Cikoria, khasnya Roma guys. Ini tuh ada meatball Cikoria. Ini tuh meatball pakai saus dari kaldu ini buntut oxtail. Sini ada kentang juga dan ada sayurnya. Oke, gua belum pernah coba. Ini biar penasaran, langsung kita cobain ya. Tapi sebelum makan kita baca doa dimulai. Aduh. Kita cobain nih guys, meatball ini. Kita lihat ya, ini meatball ini bisa dibilang bakso ya. Cuman bakso yang tepungnya itu bisa dibilang mungkin tidak ada, nggak pakai tepung, jadi benar-benar pure daging yang dibuletin. Mungkin ada dikit ya, cuman gua nggak sebanyak bakso. Nih guys, ini yang pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Gurih, dagingnya lembut, seratnya itu nggak banyak guys. Dan si sausnya ini, wih gila, something banget. Creamy, kayak mirip ini ya, kalau di Indonesia itu bolognese, saus bolognese. Wah gila. Coba nih pakai sayurnya nih, ini kayak ini ya, kayak kangkung, kayak ini ya kangkung ya. Kangkung lah ya. Cobain ya, bismillah. Rasanya kayak pepaya. Cikor cuman agak little bit ini pahit sedikit. Kayak pepaya. Kayak daun pepaya. Kita coba nih guys pakai kentangnya. Kentangnya direbus, pakai si sayurnya dan pakai si meatballnya. Guys, mantap. Bismillah. Fungsi si sayurnya ini menyegarkan mulut tuh ya. Jadi itu tuh udah gurih kan, gurih dan meaty. Terus sausnya ini yang cream, yang agak-agak creamy. Ada meaty-nya juga karena dia pakai oxtail, kaldu oxtail ya, atau buntut. Terus dinetralin dengan si sayur ini guys. Jadi bikin seger. Dan ini ada karbohidratnya. Wah, enak banget. Guys tuh, kalian bisa lihat tuh, benar-benar pure daging. Nice banget. Sayur dan kentang. Bismillah. Apalah arti ke Itali gue nggak nyobain lezanya ya. Ini guys, lezanya dari tampilan sih ini benar-benar tempting banget. Dominan keju dan ada potong-potongan daging. Terus ada ini daun basil dan ini ada tomat juga. Sekarang kita potong ya. Kita lihat nih guys. Gila, layer per layer tuh kayak surga kenikmatan, layer penuh kenikmatan ya. Kita potong. Lezanya. Bismillah. Ini tuh dagingnya banyak, cheese-nya berasa, kejunya berasa, layer-layer pastanya ini juga kayak kenyang dan perfect cook. Enak banget. Bos, perfecto. Sekarang kita cobain pasta tonarello guys. Pasta tonarello. Di sini ada kerang hijau. Ya, dia pakai pasta yang besar-besar. Dia pakai pasta tonarello yang lebih besar daripada pasta ini ya, spaghetti. Nah, ini kayak mie Medan ya. Aromanya keju banget dan ada sedikit aroma dari seafood. Cobain ya. Oh, dalamnya itu masih banyak guys. Langsung di atas wajan guys. Tidak di piring. Cobain ya. Gigitan pertama buat kalian. Bismillah. Nah ini al dente-nya pas nih guys. Bener keju yang gue rasakan. Tapi dia karena ada si rempah khas Italinya itu ya, jadi nggak terlalu enak banget. Dan pasannya al dente. Nah ini tips nih buat kalian yang ke Itali. Kalau misalkan kalian pesen pasta, bilangin ke waitressnya lebihin 1 menit pasti perebusan pasta. Soalnya standar mereka itu pastanya agak sedikit keras guys. Itu standar al dente mereka. Bagi kita orang Indonesia agak terlalu keras. Jadi kalian bisa bilang lebihin 1 menit biar pas seperti ini guys. Ini pas banget. Sekarang kita coba pakai si kerang. Ini kerangnya kosong nih. Copot mungkin pas gua ngaduk. Nih guys. Kerang nih.
Guys, mantap. Bismillah. Sumpah creamy banget, creamy, cheesy. Ini karena gue makan cuman baru satu doang ya, tidak terlalu berasa guys. Sekarang gue mau nyoba kerangnya ini, kerangnya aja tanpa pasta. Gimana rasanya ya? Nah, guys, Bismillah. Oh ya, kerangnya cukup enak ya. Maksudnya bumbunya nggak over, jadi dia kayak sebagai lauk tambahan doang dan tidak merusak cita rasa dari si pastanya ini. Gue jelas banget. Ini pasta yang paling simpel di sini guys. Cuma pakai keju pecorino dan black pepper. Creamy banget, nih harus diaduk nih ya. Makan mie instan ya. Mie instan ya. Ini makanan kalau misalkan kalian ada tamu terus nggak ada lauk, nah bikin ini aja kalau di Itali ya. Cobain guys. Simpel tapi enak guys. Ini asin dari si pecorinonya ya, pecorinonya. Jadi pas perebusan pasta ini kan ada airnya tuh. Nah itu dikasih ya. Airnya itu. Jadi kayak ada rasa tepung dari pastanya dan si asinnya itu dari si keju pecorinonya ini dipadu dengan keju pecorino cheese ini dipadu dengan black pepper. Emang sajian yang simpel, murah tapi enak. Bravo guys. Bismillah. Al dente keju pecorinonya ini diparut. Jadi pas disajikan itu dia masih panas ya, dan kalian aduk untuk dia meleleh guys, langsung nyatu. Gua salut. Itali destinasi terakhir yang paling mantep lah. Makanan enak-enak, tidak ada mengecewakan sampai sekarang guys. Sejauh ini ya, yang paling gue suka ternyata ini guys. Ini paling enak, serius gua. Gue pengen lanjut quality time makan bareng keluarga gue. Thank you for watching guys. Ini kulineran terakhir gue di Itali untuk episode kali ini ya. Oke, bye guys. Nah, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye. Salam anak kos.